Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam rumah Tuhan. Kita patut mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Kita boleh ada di minggu yang baru dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan baru untuk kita semua. Bersyukur kita bisa melewati hari demi hari hingga saat ini dalam perkenanan Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan, buat penyertaan yang selalu baru setiap pagi. Pagi ini kami datang dalam kerendahan hati kami. Kami mau muji Engkau, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak menerima segala pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami menyadari Tuhan, bahwa yang terutama dalam setiap kehidupan kami, yaitu meninggikan Engkau. Mari kita agungkan Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sayang dan jemaat Tuhan, bangkit berdiri. Kita sama-sama agungkan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari angkat tanganmu. Haleluya, haleluya.
kami di hadirat-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Dengan lembut katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Katakan oh haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari angkat suaramu, agungkan Tuhan, tinggikan namanya, sebab Dia Allah kita yang baik. Dia Bapa yang begitu mengasihi kita. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Kami memuji-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah Raja, segala raja. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu, kekal selamanya. Glory, glory, haleluya. Hosana bagi-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, bebaskan roh-Mu, agungkan Dia, Allah yang kekal, Bapa yang begitu mengasihi setiap kita. Kami terus mau memuji-Mu Tuhan, kami terus mau agungkan Engkau Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih-Mu, terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi. Dalam kerendahan hati kami mau datang dalam rumah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya yang menjadi prioritas dalam hidup kami. Tanpa Tuhan siapakah kami ini Bapa? Sebagai bukti kasih kami, di pagi hari ini kami datang dalam rumah. Kami rindu memuji dan memuliakan Tuhan. Kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tak mampu melakukan apapun. Biarlah setiap kami yang hadir tidak sama seperti kami pulang. Tapi kami pulang dengan sorai-sorai. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan pemulihan. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Karena kami sadar kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang besar. Yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan. Baik kami yang melayani di pagi hari. Urapan otoritas Allah turun atas setiap kami. Bahkan sekalian kami yang hadir. Juga Tuhan memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami buka ibadah Minggu 9 Agustus 2026. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang siap diurapi Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan beranjak dari tempat duduk. Boleh jabat tangan 5-10 orang. Katakan Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Berikan senyum yang paling hangat, senyum yang paling manis buat saudara-saudari mungkin yang baru pertama kali hadir, baru jumpa. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama besarkan nama Tuhan. Haleluya. Mari semuanya bersorak-sorai. Besarkan nama Tuhan, puji-pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Yuk sekali lagi dari awal. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, puji-pujilah Dia. Yes. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
terkira. Aku tak dapat jalan besar kasih-Nya. Haleluya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang apa saudara? Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap bersuka cita, sebab sesungguhnya hidup kita telah ditebus oleh darah yang kudus. Jadi apapun yang terjadi, setiap musim apapun, kita mau bilang, Tuhan, suka-sukanya Kau saja sudah. Mari kita mau berjoget bersama. Boleh jadi jempolnya diangkat, yuk. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yo sama-sama jempolnya yo. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yang laki-laki saja rapnya. Siap-siap wanita. Wanita, mana suaranya? Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sama-sama, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, senggol kiri kanan. Lebih lagi kan goyangannya kawan. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang dahsyat, amin. Dari utara ke selatan terdengarlah pujian bagi Allah. Mari semuanya bertepuk tangan bersama-sama.
terdengar pujian bagi Allah. Dari mana? Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, amin, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya diceritakan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Menyembah, tinggikan namamu. Oh, 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 oh. Tinggikan namamu. Oh, 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 oh. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Mari saya undang kita semua bangkit. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita boleh bersorak-sorai bagi Tuhan di pagi hari ini. Dalam perkenanan Tuhan kita juga akan mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita, beri yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Yesus, Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Teman, sahabat, keluarga sekalipun mungkin dapat mengecewakan kita. Tapi ingatlah bahwa ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dialah Yesus Tuhan kita. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes, Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melangkah sendiri. Kami tidak dapat melakukan segala sesuatu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber kedamaian, sumber pengharapan bagi setiap kami, anak-anak. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur untuk satu kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami boleh ada dengan nafas hidup dan kekuatan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dalam setiap langkah hidup kami butuh Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tapi kami juga rindu diberkati oleh isi hati-Mu Tuhan, oleh firman-Mu Tuhan, yang akan menguatkan setiap langkah hidup kami, menjalani hari-hari kami dengan penyertaan-Mu Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, mari berkati setiap kami, hati dan pikiran kami, agar kami berfokus hanya kepada Engkau, sehingga benih firman Tuhan yang kami terima di pagi ini dapat memberkati setiap kehidupan kami, dan benih itu boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang subur dan bertumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi ini. Hamba sangat terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil alih setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semua yang siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini buat satu kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya. Dan ini pertama kalinya saya berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saya sangat terharu karena kebaikan Tuhan, sehingga di pagi ini Tuhan bisa mengantarkan saya berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya merasa bahwa saya tidak layak, tetapi ini yang Tuhan mau. Tuhan yang memilih saya dan saya boleh ada di sini. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, membuka Alkitab kita masing-masing. Kita buka dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Efesus, pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Jika sudah dapat, katakan haleluya. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, dengan judul perikop hidup sebagai anak-anak terang. 1, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Realita yang terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari ini banyak menyita perhatian kita. Kenapa saya katakan banyak menyita perhatian kita? Sesuai dengan tema kita di bulan ini, yaitu skala prioritas. Kadang hari-hari hidup kita banyak hal yang membuat perhatian kita tidak berfokus kepada Tuhan. Handphone kita tiap hari minta diupdate. Ketika kita menggunakan HP, kemudian HP-nya gangguan, kita ingin HP yang baru. Kita berfokus berusaha untuk mengganti kamera yang bagus. Setiap kita yang punya tabungan di bank, selalu bank mengirimkan notifikasi untuk diperbaharui, ditambah saldonya. Kantor yang bekerja di kantor ataupun di tempat di mana saja, selalu ada tekanan yang membuat kita harus mengupdate skill kita, kemampuan kita, bekerja sekeras mungkin untuk memenuhi setiap tanggung jawab kita. Dan sosial media yang selalu digunakan. Semua pasti punya sosial media, Facebook, IG dan lain sebagainya. Selalu meminta kita, perhatian kita untuk mengupdate status setiap hari. Apa yang kita rasakan, terkadang orang selalu mengupdate
di sosial media. Pertanyaannya, dari semua yang teriak minta didahulukan itu, mana yang benar-benar prioritas kita? Apakah handphone kita, tabungan di bank, kantor, tempat pekerjaan kita, atau keluarga kita yang minta waktu untuk kita berkumpul karena saking sibuknya tidak punya waktu berkumpul dengan keluarga, pergi pagi, pulang malam, sudah capek langsung istirahat, ataukah media sosial kita yang kita gunakan? Kita lupa satu hal, Tuhan juga butuh perhatian kita. Tuhan juga mau kita prioritaskan dalam hidup kita. Dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus saat dia berada di dalam penjara. Jemaat di Efesus ini dia hidup di kota besar. Efesus merupakan kota yang besar. Sibuk, banyak godaan, banyak aktivitas, banyak pekerjaan, banyak segala sesuatu yang dilakukan. Sama seperti dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Kota Sentani, Jayapura, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Roh Kudus ingatkan kepada kita lewat ayat pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini tentang skala prioritas. Bagaimana kita memprioritaskan sesuatu yang paling penting di antara semuanya, yaitu Tuhan. Ada 3 hal penting dari Tuhan untuk kita pahami dan kita lakukan dalam hidup kita di hari ini. Yang pertama adalah perhatikan cara hidup. Kita dapat lihat di dalam ayat 15. Ayat 15 dia berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita perhatikan kata perhatikanlah dengan seksama. Dalam bahasa Yunani, kata ini disebut dengan kata akribos. Artinya orang bebal. Minta maaf, kata akribos artinya cermat, teliti, dan detail. Itu di dalam bahasa Yunani. Dalam ayat ini, Paulus kasih 2 pilihan cara hidup. Yang pertama yaitu seperti orang bebal. Orang bebal di sini sama dengan asor atau di dalam bahasa Ibrani yang berarti bodoh, bebal, tidak bijaksana. Sifat orang bebal itu orang yang tidak bisa dikasih tahu. Orang yang gak pernah mikir segala sesuatu, dia malas tahu dengan kejadian di sekeliling dia. Dia hidupnya mengalir begitu saja, masa bodoh dengan kiri kanan. Biar saya hidup sudah, dia tidak memikirkan masa depannya. Dan kemudian yang penting nyaman buat dia, itu orang bebal. Malas tahu dengan keadaan sekitar, malas tahu dengan apa yang akan dia alami nanti, apa yang terjadi ke depannya. Dia tidak memikirkan itu, dia pikirkan hari ini yang dia hidup sudah nyaman, oke, itu orang bebal. 2 pilihan yang kedua, yaitu seperti orang arif. Orang arif sama dengan bijaksana. Orang arif ini dia punya hidup itu terarah. Dia merencanakan segala sesuatunya dengan sangat baik dan terarah ke depan. Dia memikirkan hari esok dan dia merencanakan setiap detail-detail serapi mungkin dan dijalankan sesuai dengan itu. Dalam 2 pilihan cara hidup yang diberikan oleh Paulus ini, pertanyaannya, mana yang kita pilih? Apakah seperti orang bebal? Atau apakah seperti orang arif? Tanya ke sebelah, aku pilih yang mana? Saya percaya kita mau belajar menjadi orang arif. Amin? Amin. Karena orang bebal, dia hidup berdasarkan mood. Dia lagi senang, ya sudah hidupnya senang. Kalau dia lagi tidak senang, hidupnya kacau-kacau. Dia juga hidup berdasarkan desakan. Dia lihat yang di situ mendesak dia, aku harus hidup begini, dia ikut seperti itu. Tidak punya prinsip. Dan dia mengikuti tren-tren yang ada. Ikut arus. Trennya hari ini begini, nanti besok ada tren baru dia ikut lagi. Tidak punya prinsip satu arah dalam hidupnya. Sedangkan orang arif, hidupnya berdasarkan nilai-nilai yang terbaik. Dia mengambil pengalaman-pengalaman yang terbaik untuk hidupnya. Dia hidup sesuai dengan firman Tuhan dan dia punya tujuan.
sesuai dengan prinsip hidup yang dia ambil. Kenyataannya yang kita lihat, skala prioritas kita kelihatan dari kalender dan rekening bank. Benar? Coba kita ingat kembali, cek minggu kemarin, waktu dan uang kita habis paling banyak di mana? Waktu kita habis untuk cari Tuhan kah? Atau waktu kita habis untuk dengan segala aktivitas di dunia ini? Karena sejujurnya banyak satu hari aktivitas yang kita lakukan. Sampai-sampai kita punya waktu untuk kita hanya sebentar saja berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan lewat misbah-misbah pribadi. Terkadang kita lalaikan. Terkadang kita lebih mendahulukan pekerjaan kita lebih mendahulukan kesibukan kita lupa. Kalau Tuhan juga ada tunggu kita. Dia sedang menunggu, sama seperti keluarga. Bapak, mama kerja di luar, anak-anak di rumah juga menunggu. Ketika pulang sekolah, mereka menanti-nantikan orang tua. Pulang bisa tepat waktu, bisa cepat, untuk mungkin bisa kumpul keluarga, bisa mereka cerita apa yang mereka hadapi di hari ini, untuk kerinduan anak-anak. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga rindu. Setiap hari dalam 1 kali 24 jam, dia mau kita punya waktu, walaupun cuma sebentar. Kita datang cerita, jadikan Tuhan sebagai tempat cerita kita. Tuhan, hari ini saya begini-begini. Tapi terkadang pekerjaan dan aktivitas kita membuat kita melupakan waktu Tuhan. Waktu yang harusnya kita sediakan untuk Tuhan. Kita lupa bagian itu. Pada bagian ini juga saya belajar untuk bisa memprioritaskan Tuhan. Karena keadaan sekeliling kita terkadang menekan kita untuk terus mengusahakan, mengupayakan, tapi kita lupa bahwa juga Tuhan menanti kita untuk mengupdate diri kita, mendekatkan diri lebih lagi supaya apa? Supaya banyak hal yang Tuhan mau singkapkan untuk kita. Tuhan mau kasih tahu buat kita, Tuhan bisa kasih tahu. Bagaimana Tuhan mau sampaikan kalau kita tidak pernah duduk di kakinya, kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah berdoa. Itu bagian pertama. Tentang bagaimana kita memperhatikan cara hidup kita. Poin yang kedua di sini adalah pergunakan waktu dengan bijak. Pada ayat yang ke-16 di situ dia katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakanlah di sini dalam bahasa Yunani adalah exagoratso. Artinya menebus, membeli kembali dengan harga yang lunas. Sama seperti menebus barang di pegadaian. Waktu kita itu terbatas 1 kali 24 jam dalam satu hari. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Kalau waktu kita terbuang, kita tidak bisa beli kembali. Benar? Kalau sudah lewat, apakah kita bisa mengulangi kembali? Tentu tidak bisa. Karena waktu dalam satu hari 24 jam. Kita tidak bisa tambah jadi 25 jam. Atau kita tidak bisa kurangi lagi jadi 23 jam. Karena itu, kenapa harus ditebus? Firman Tuhan berkata karena hari-hari ini adalah jahat. Zaman semakin cepat, ada distraksi atau pengalih perhatian. Distraksi ini sangat banyak. Kalau kita tidak mengatur prioritas kita dengan baik, maka dunia akan atur buat kita. Artinya, dunia akan buat kita menghabiskan waktu kita dengan pengalihan-pengalihan yang dunia sampaikan, yang dunia kasih buat kita. Kita akan, seperti tadi saya katakan, tidak punya prinsip, mengikuti ini, mengikuti itu. Kita lihat begini kita ikut, lihat begitu kita ikut. Kita tidak punya prinsip dalam hidup kita. Kalau kita berprinsip bahwa Tuhan itu utama di atas segala sesuatu, kita tidak akan ikut arus. Nah, di sini waktu itu sangatlah penting. Karena firman Tuhan bilang, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak atur waktu kita dengan baik, dunia akan mengalihkan hidup kita dengan segala sesuatu yang tidak benar. Segala sesuatu yang menyesatkan kita. Sehingga waktu kita habis hanya untuk hal-hal duniawi. Kata pencuri yang ada di benak kita, selalu pencuri itu yang curi barang-barang. Yang curi uang, yang curi barang. Tapi kita lupa satu hal. Pencuri di zaman sekarang itu ada 3. Yang pertama, scroll media tanpa tujuan itu sama dengan hilang 1 jam. Itu pencuri, dia mencuri waktu kita.
iblis yang mencuri waktu kita. Kita scroll-scroll saja sampai kita capek sendiri, tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Yang kedua, komparasi. Ketika kita scroll lihat orang punya hidup sukses begini, kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita merasa bahwa Tuhan tidak adil. Orang itu diberkati, hidup saya tidak diberkati. Saya sudah melayani, saya sudah ikut ke sana kemari, saya ikut aktif dalam pelayanan. Tapi kenapa saya hidup begini-begini saja? Kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu pencuri kedua. Yang ketiga, kesibukan yang tidak produktif sama dengan sibuk tapi tidak berdampak. Sibuk tadi tapi tidak berdampak itu seperti tadi yang saya bilang. Hari-hari ketika tidak ada pekerjaan, selalu HP di tangan. Kita scroll, lihat. Waktu kita terbuang. Padahal ada hal yang kita lakukan yang bisa berdampak untuk hidup kita. Tetapi di zaman yang canggih ini memang sangat membuat setiap orang candu dengan HP. Apalagi kalau data lancar, itu sudah media sosial kah, mau nonton drama kah, mau apa saja bisa, yang penting data ada. Coba kalau HP itu tidak ada data, pasti dia akan disimpan karena sudah tidak bisa digunakan. Mau bikin apa? Tidak ada data, tidak tersambung wifi. Tuhan tidak minta kita sibuk. Tuhan tidak minta kita sibuk kiri kanan. Memang hidup ini perlu pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan kita. Tapi sekali lagi di sini Tuhan tidak minta kita sibuk. Tuhan minta cuma satu, berdampak. Bilang ke sebelah, dampak apa yang kau sudah kasih buat orang lain? Sudahkah kau berdampak untuk orang lain? Mari kita renungkan dalam 24 jam ini, berapa jam yang saya sudah kasih untuk Tuhan? Coba kita ingat-ingat kembali. Setiap hari apakah waktu yang saya kasih Tuhan lebih banyak untuk keluarga, untuk Tuhan? Apakah kita bisa mengatur waktu itu? Waktu untuk pekerjaan, keluarga dan untuk Tuhan? Pada bagian ini kita juga belajar. Bagaimana kita bisa membuat seimbang waktu kita untuk Tuhan, waktu kita untuk keluarga, waktu kita untuk pekerjaan. Oleh sebab itu Paulus bilang, dua pilihan tadi, jadi orang bebal atau jadi orang arif. Kalau kita jadi orang arif, otomatis kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Oh, waktu sekian sebelum saya melakukan aktivitas ketika saya bangun pagi, saya akan cari Tuhan dulu. Saya akan berdoa dulu sebelum itu. Saya melakukan kegiatan saya cari Tuhan. Jadi mari pada poin yang kedua ini mengajak kita untuk menggunakan waktu kita dengan bijak. Agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik. Poin yang ketiga, yaitu kenali dan lakukan kehendak Tuhan. Ada di dalam ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini puncaknya, skala prioritas orang percaya diukur dari satu hal, yaitu apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Banyak orang Kristen terbalik. Dia sibuk cari berkat Tuhan, tapi dia lupa cari kehendak Tuhan. Benar toh? Kita sibuk cari berkat Tuhan. Kadang tuh berdoa selalu bilang, Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tapi kita tidak pernah tanya, Tuhan saya mau ini apakah sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak? Apakah Tuhan izinkan saya lakukan ini atau tidak? Kita lupa. Kita sibuk hanya berkat saja yang kita minta. Tuhan cukupkan makanan di hari ini. Kita tak pernah tanya, Tuhan sebentar saya lakukan ini apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kita lupa bagian itu. Hasilnya apa? Capek, kosong dan kita jauh dari Tuhan. Karena kita sibuk mencari berkat Tuhan saja, kita sibuk mencari hal-hal yang menyenangkan kita, bersifat sementara. Kita tidak cari Tuhan dulu. Bagaimana caranya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Itu ada 3 hal. Yang pertama lewat firman Tuhan. Cara kita mengerti kehendak Tuhan, kalau kita baca Alkitab kita, ayat demi ayat setiap satu hari bisa baca beberapa ayat. Walaupun terkadang kita tidak mengerti, apa yang kita baca itu kita tidak pahami. Tetapi baca saja, karena ada Roh Kudus yang bisa memberikan pengertian buat kita.
Jadi cara kita mengerti kehendak Tuhan yang pertama adalah lewat firman Tuhan, yaitu baca Alkitab, baca firman Tuhan. Yang kedua lewat doa. Kita duduk diam, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin rajin kita berkomunikasi dengan Tuhan, pasti kita peka dengan suara Tuhan. Suara Tuhan itu bisa lewat apa saja. Lewat tanda-tanda yang Tuhan izinkan terjadi dan tidak ada yang mustahil bagi kuasa Tuhan. Itu hal yang kedua, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga yaitu lewat damai sejahtera. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 15 dia katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Cara kita mengerti kehendak Tuhan lewat firman Tuhan, lewat doa dan lewat damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin berdoa, yang ada dalam diri kita itu pastinya damai sejahtera toh. Iya toh. Tidak mungkin dalam hati kita itu rasa marah, rasa benci dengan orang toh, karena Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Jadi mari kita mau mengutamakan Tuhan. Kita mau mendekatkan diri kita, pribadi kita kepada Tuhan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita taruh kehendak Tuhan itu di urutan pertama dalam hidup kita, saya percaya nomor 2, nomor 3 sampai nomor 10 ke nomor 100 itu Tuhan yang akan berperkara. Amin. Tidak mungkin kalau kita andalkan Tuhan, kita pun jalan itu kesusahan yang Tuhan tidak tolong. Pasti pintu-pintu berkat itu terbuka. Ketika kita andalkan Tuhan, kita melangkah ke sini, kita mengalami kesulitan, pasti ada pertolongan Tuhan. Karena dalam Matius pasal 6 ayat 33 dia katakan bahwa apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya bahwa kita dahulukan Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong kita. Sudah tidak mau andalkan Tuhan, baru minta Tuhan, Tuhan kasih saya ini, kasih saya ini. Tuhan bilang apa? Tidak pernah berdoa baru, tidak pernah cari saya baru. Nanti ada masalah baru datang cari saya. Bilang ke sebelah, cari Tuhan dulu, jangan cari yang lain-lain. Ada amin? Oke. Jadi bagaimana skala prioritas kita? Kita mau pilih. Di sini ada 3 yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Tuhan dulu, orang lain kemudian, yang terakhir diri sendiri. Tuhan dulu, sama dengan penyembahan, bangun tidur, cari wajah Tuhan dulu kah atau cari HP duluan? Kalau Tuhan duluan berarti bangun pagi kita cari Tuhan dulu. Berdoa dulu, baca firman Tuhan dulu, baru cari yang lain-lain. Saya diberkati dengan, saya sempat dengar dari Bapak Pendeta Fritz Lumba, itu sudah lama sekali. Dia katakan begini, waktu dia di tempat dia melayani di Jawa, dia punya teman hamba Tuhan itu bangun pagi, dia tidak akan bicara dengan siapa-siapa dulu sebelum dia bicara dengan Tuhan. Itu sangat memberkati saya sekali, itu waktu saya ikut di Aletheia sudah cukup lama sekali. Saya ingat bagian ini. Jadi dia punya temannya itu, dia bangun pagi, mereka seperti di asrama begitu. Jadi bangun pagi, dia tidak akan mengeluarkan suara untuk bicara dengan siapapun sebelum dia berbicara dengan Tuhan. Kalau dia berbicara dengan Tuhan, baru dia bicara dengan orang di sekeliling dia. Luar biasa. Itu artinya bahwa kita memprioritaskan Tuhan. Tapi tentunya cara kita berbeda-beda ya, untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi ada yang bangun pagi langsung saat teduh sebelum melakukan aktivitas. Ada juga dengan mengekspresikan caranya berbeda-beda. Dan saya percaya bahwa setiap kita di sini juga mau mendahulukan Tuhan lebih dahulu. Seperti Raja Daud. Raja Daud dia punya doa atau mazmur-mazmur yang dia tulis. Di dalam Mazmur 119 ayat 147 itu Daud dia bilang begini, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman. Artinya bahwa ketika pagi-pagi buta, dia tahu dia menjalankan satu hari itu pasti banyak tantangan. Tetapi dia mau berteriak minta tolong kepada Tuhan karena dia berharap kepada firman Tuhan yang akan menguatkan hidupnya dalam menjalani hari-hari kehidupan. Jadi mari kita mau berteriak minta tolong seperti Daud berteriak minta tolong kepada Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas. Kita bergantung kepada firman Tuhan. Yang kedua, orang lain kemudian. Yang pertama Tuhan dulu. Yang kedua, orang lain kemudian.
Di sini maksudnya prioritas hubungan keluarga, jemaat, sesama. Jangan sampai kita sukses di luar, pekerjaan kita atau rutinitas kita di luar, tapi kita gagal di dalam rumah. Kan kebanyakan yang terjadi seperti begitu. Di luar kita ramah dengan orang lain, bisa tertawa, orang lihat bagus sekali, tapi begitu sampai dalam rumah, seperti singa yang mengaum-ngaum. Lihat kiri kanan saja muka cuek sekali. Nanti bicara dengan keluarga, anak, suami, istri, nada kasar-kasar. Padahal di luar sana bicara itu halus-halus. Karena apa? Dia bilang kata kasarnya gila hormat. Demi dihormati orang lain, dihargai orang lain, dia tunjukkan. Tapi aslinya orang tidak tahu. Aslinya itu hanya orang di rumah yang tahu. Nah, bagian ini juga saya belajar. Bagaimana kita mendahulukan orang lain kemudian. Yaitu prioritas hubungan. Efesus 5 ayat 21 berkata, rendahkanlah dirimu kepada seorang yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi jangannya di luar saja kita ekspresikan diri kita seperti orang yang baik. Tapi mari di luar kah, di dalam rumah kah, tetap harus sama. Amin. Amin. Bilang ke sebelah, yang asli, jangan tunjukkan yang palsu-palsu di luar. Asli ya? Asli. Amin. Karena Tuhan buat kita juga asli toh, cuman satu, tidak ada duplikasi. Yang ketiga yang paling terakhir yang kita prioritaskan yaitu diri kita sendiri terakhir. Artinya bukan prioritaskan diri kita makan tinggal orang lain, tidak, bukan. Maksudnya begini, prioritas pertumbuhan. Kita sudah utamakan Tuhan dulu, kemudian orang lain yaitu keluarga, teman-teman, sesama. Yang ketiga diri sendiri yaitu prioritas pertumbuhan, jaga kesehatan kita. Kita belajar, kita bertumbuh dalam firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita bisa terus melayani Tuhan. Karena hidup ini untuk melayani Tuhan, seperti pujian yang kita dengar itu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Atau ada di sini yang hidup untuk melayani setan? Iblis kah? Saya percaya tidak ada ya. Kita hidup untuk melayani Tuhan toh, karena setiap kali kita mengalami sesuatu pasti nama Tuhan yang kita panggil. Amin. Atau ada kita mau jatuh, aduh Lucifer, begitu. Atau bukan aduh darah Yesus. Kalau Tuhan panggil nama Tuhan berarti ku anak Tuhan toh. Tapi hidup juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan bilang-bilang dalam nama Yesus, tapi dong selesai itu ketemu pembunuh juga kebun binatang keluar. Karena marah, karena emosi, bukan nama Tuhan yang dikeluarkan tapi kata-kata yang membuat kita berdosa. Ada sebuah ilustrasi yang saya mau bagikan di pagi ini. Bayangkan hidup kita seperti sebuah toples. Toples yang bulat. Ada 3 benda yang harus kita susun di dalam toples itu. Yaitu yang pertama batu yang besar. Yang kedua adalah batu-batu kerikil. Dan yang terakhir adalah pasir. Bagaimana supaya ketiga benda ini bisa kita susun dan semuanya bisa masuk dalam toples itu? Apakah kita kasih masuk pasir dulu kah? Di sini 3 benda itu, yang pertama batu besar itu saya umpamakan adalah Tuhan dulu. Tadi 3 yang saya sampaikan, Tuhan dulu, orang lain kemudian dan diri sendiri. Batu besar itu Tuhan dulu. Yang kerikil itu orang lain kemudian. Yang pasir itu kita sendiri. Jadi kita pilih di sini. Dalam toples itu mana yang kamu kasih masuk duluan? Kalau kamu kasih masuk kerikil dan pasir duluan, apakah batu bisa muat? Tidak toh? Otomatis yang harus kita kasih masuk adalah batu besar. Tuhan dulu yang kita utamakan. Setelah batu besar kita masukkan, baru kita masukkan kerikil tadi. Kita susun sedikit demi sedikit. Yang terakhir adalah pasir. Kalau pasir itu dia halus, dia bisa menjangkau celah-celah yang kecil. Menutupi akhirnya padat dan rata di bagian atas. Begitu juga dengan hidup kita. Kita adalah toples seperti toples tadi. Mari isi itu batu besar dulu. Bukan ambil batu betul itu isi dalam kita hidup bukan. Tetapi utamakan batu besar itu adalah Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup kita dulu. Orang lain yang kita layani. Karena Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia. Jangan kita kasih diri sendiri tapi kita tidak bisa mengasihi orang lain. Tunjukkan buah-buah roh dalam firman Tuhan itu lewat kasih kita kepada sesama. Baru kita lihat diri kita. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau dalam firman Tuhan di hari ini. 3 hal itu. Tuhan dulu, orang lain kemudian, dan diri sendiri.
Di sini dari pembacaan firman Tuhan kita 3 poin tadi. Yang pertama adalah perhatikan cara hidupmu. Yang kedua, pergunakanlah waktu dengan bijak. Dan yang ketiga, kenali dan lakukan kehendak Tuhan. Dari 3 poin ini kita dapat belajar bagaimana kita menghidupi firman Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tantangan dalam 1 minggu berjalan ini buat setiap kita. Buat saya juga. Ada 3, yaitu 1, kurangi 1 hal yang bukan prioritas Tuhan dalam hidup kita. Coba kita pikir-pikir, apa yang saya lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bukan prioritas Tuhan. Kurangi 1 hal yang bukan prioritas Tuhan. Yang kedua, tambahkan 1 hal yang menjadi kehendak Tuhan, yang belum kita lakukan. Dan yang ketiga, tentukan 1 waktu khusus setiap hari untuk Tuhan. 3 hal itu yang menjadi tantangan kita, dan saya percaya bahwa setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau melakukan sesuatu walaupun semua itu butuh proses. Tapi saya percaya ketika kita mau melakukan, Tuhan juga akan menolong setiap kita. Hidup tanpa prioritas adalah hidup yang disetir keadaan. Artinya kita tidak punya prinsip, kita akan terombang ambing. Ikut ke sini, nah kita tidak punya prinsip. Kalau kita punya prinsip atau prioritas kita hanya Tuhan yang duluan, utamakan dalam hidup kita, maka segala sesuatunya akan teratur. Itu yang tadi saya katakan, kalau kau taruh Tuhan di nomor 1, otomatis Tuhan akan berkati dari nomor 2 sampai nomor 100, Tuhan yang pegang, ambil alih. Ini seperti di dalam kelas SPK itu. Kelas SPK itu di sesi Yesus penguasa tunggal itu. Kita kasih 1 kamar, Tuhan jaga 1 kamar saja. Kalau kasih semua, Tuhan jaga semua toh. Ada ini diberkati dengan SPK anak kemarin itu dibuat ramah di depan itu, anak-anak dengan tertawa, tetapi ada sebagian yang hanya menyimak gitu. Dia mengerti. Oh, ini maksudnya bukan untuk tertawa, untuk ditertawakan, tapi dari drama ini kita lihat, oh saya ini yang suka dosa ini, kalau saya kasih buat Tuhan, berarti nanti Tuhan tolong saya tidak jatuh lagi ke situ. Seperti cerita drama yang diberikan. Jadi kalau kita punya hidup, kita jadikan Tuhan sebagai penguasa dalam hidup kita. Nomor 1 itu Tuhan. Maka nomor 2 dan seterusnya Tuhan yang ambil alih. Mari katakan samping kiri kanan, jadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Satu pesan yang saya mau sampaikan, Tuhan mau kita hidup seperti orang arif, bukan orang bebal. Tebus waktu dan mengerti kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati setiap kita. Saya percaya bahwa setiap kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya saya sampaikan ke Bapak Gembala. Pemain keyboard masuk, maju ke depan. Ya saudara, saya percaya bahwa setiap kita diberikan waktu yang sama, 1 kali 24 jam, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak untuk mengelola waktu dan mengatur skala prioritas kita. Anak-anak yang masih sekolah, gunakan waktumu adalah untuk belajar. Belajar, jangan banyak bermain game online, Mobile Legends lah, PUBG lah, Free Fire lah, dan lain sebagainya. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk belajar. Karena belajar itu yang akan menolong engkau untuk bisa menggapai masa depanmu. Anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, gunakan sosial mediamu, scroll-scroll yang benar, gunakan untuk mencari lowongan pekerjaan, bukan cari yang lain-lain. Atau mungkin juga mencari ilmu-ilmu yang ada, supaya apa? Supaya itu menolong kehidupanmu. Setiap kita tahu apa yang menjadi prioritas kita. Yang sudah berumah tangga, mari kita belajar, keluarga itu juga sebagai sebuah prioritas dalam kehidupan kita. Ketika waktu ada, mari luangkan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Saya belajar ketika saya duduk bersama dengan keluarga, ketika di meja makan, maka handphone harus ditinggalkan. Kenapa? Jangan sampai handphone ini menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Memang tubuh kita bersama-sama, tetapi sebenarnya roh kita tidak bersama-sama. Jadi gunakan meja makan sebagai waktu yang berkualitas untuk kita bisa bercengkrama, berbagi, sharing dengan banyak hal. Jangan jadikan pekerjaanmu melebihi keluargamu.
Pekerjaan penting tapi keluarga sesuatu yang penting. Karena ketika kita bekerja ujung-ujungnya adalah keluarga. Kita bekerja semuanya untuk keluarga. Jangan sampai mengalihkan pekerjaan daripada keluarga kita. Dan tentunya jangan sampai segala sesuatu yang kita kerjakan mengalihkan perhatian kita dengan Tuhan. Untuk itu mari kita bijak menggunakan setiap waktu-waktu yang ada. Jangan sampai setiap kita salah mengelola prioritas. Ketika engkau salah mengelolanya, maka hidupmu akan digerakkan untuk mencapai sesuatu yang salah. Mari bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak dapat dimengerti, lewati cobaan, ku tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, mungkin selama ini kita salah dalam mengelola waktu kita. Kita salah mempergunakan waktu kita. Kita salah untuk menempatkan prioritas-prioritas dalam kehidupan kita. Kita sibuk mengerjakan sesuatu yang fana. Kita sibuk dengan sesuatu yang tidak berdampak dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita di hari ini, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini adalah hari yang jahat. Jangan sampai waktu-waktu yang kita pergunakan justru akan menghancurkan kehidupan kita. Tapi biarlah kita mempergunakan waktu yang ada untuk terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Membangun keintiman dengan Tuhan. Mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau mungkin selama ini engkau masih belum mempergunakan waktu dengan baik, mari minta ampun sama Tuhan. Dan biarlah kita belajar mulai hari ini untuk mempergunakan setiap waktu-waktu yang Tuhan percayakan kepada kita sebaik mungkin. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang bijak. Untuk belajar menempatkan skala prioritas dengan benar. Bahwa Tuhan Engkaulah yang pertama dan yang utama dalam kehidupan kami. Dan kemudian kami akan mulai menyusun yang kedua, yang ketiga dan seterusnya sesuai dengan porsi kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Engkau pribadi yang tidak tergantikan dalam setiap urutan-urutan skala prioritas kami. Ajar kami mempergunakan waktu kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini.
menjelang siang. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di minggu ini adalah minggu kedua. Jadi persembahan kita ada dua, yang satu persembahan biasa, dan yang kedua tanpa amplop adalah persembahan MNI. Jadi yang pertama bisa menggunakan amplop, persembahan MNI tidak menggunakan amplop. Mari jika sudah menyiapkan amplop persembahan kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa sebelum kita memberi. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap korban syukur kami di hadapan Tuhan. Baik persembahan biasa, persepuluhan, pengucapan syukur, persembahan MNI ke dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang kami beri ini boleh berguna dalam pelayanan di gereja kami GKN Kasih Karunia, tetapi juga di wilayah Papua. Kami berdoa untuk setiap tangan yang memberi, kiranya Tuhan memberkati. Bahkan juga berdoa untuk setiap pekerjaan usaha, apapun yang dikerjakan, bila Tuhan membuat semuanya menjadi berhasil dan beruntung. Kami berdoa Tuhan, lebih daripada itu, kami membawa seluruh hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan kita hantarkan ke depan, dari barisan paling belakang, kita akan mengangkat pujian Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah, alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan atas setiap taburan persembahan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan pulang dalam setiap tugas tanggung jawab kita. Kita percaya bahwa setiap langkah kita Tuhan senantiasa memimpin. Tuhan senantiasa memegang tangan kita dengan kasih-Nya. Untuk itu mari kita tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah
Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kami. Engkau akan terus memegang setiap tangan kami dan terus menuntun kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah di pagi hari ini. Dan biarlah ibadah kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Supaya mereka semua bisa diberikan hikmat untuk boleh memimpin dan mengelola bangsa ini. Jauhkan daripada mereka ketamakan dan mementingkan diri mereka sendiri. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, khususnya di Tanah Merah, di Papre yang beberapa waktu lalu sempat keracunan karena makan MBG. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan juga menolong para tenaga medis yang merawat mereka. Berikanlah mereka kekuatan untuk bisa merawat dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah Kabupaten Jayapura. Tuhan memberkati para pemimpinnya, memberikan hikmat supaya Jayapura sungguh-sungguh di tempat yang aman, damai, nyaman untuk tinggal. Kami berdoa setiap pesta pora kemabukan, kejahatan-kejahatan, narkoba, miras, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan di setiap tempat-tempat di daerah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Terima kasih buat hamba-Mu telah menyampaikan firman. Tuhan pakai semakin hari semakin luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk setiap komsel-komsel yang ada, biarlah umat Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang haus untuk boleh berjumpa dengan Tuhan. Memprioritaskan pertemuan-pertemuan ibadah supaya setiap kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami juga berdoa untuk pembangunan, Tuhan menolong. Tuhan selesaikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami tibakan di rumah dengan penuh selamat. Mari umat Tuhan arahkan tanganmu dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh sejenak dan saya serahkan kepada sekretaris untuk menyampaikan warta jemaat.